tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum Sobat BKN yang ada di rumah. Apa kabarnya, masih semangat puasanya? Terbaik memang, menyala Sobat BKN ku. Lo ngapa lu senyum-senyum aja, ngapa lu? Nggak apa-apa, emang nggak boleh? Boleh. Ibe, Gimana? sehat? Alhamdulillah. Ini ponakan saya, namanya Ibrahim. Iya enggak? Iya betul. Iya, iya betul. Iya bener. Lu katanya nggak sendirian tapi sendirian. Katanya lu mau Ada bawa dong. temen. Masa mau ngobrol-ngobrol sama empok aja? Izin ya? Encing, lu kan ponakan gua. Oh Kan jadi iya. kodok lu. Jadi kodok. Kita mau ngobrol sama siapa? Ada namanya Yai Baso. Jauh-jauh. Yai Baso. Iya betul. Udah di mana? 5 menit lagi. Keburu imsak nih ntar nih. Ini udah datang tamu kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar nih, Lancar, Yai. ya. Silakan Yai. Silakan nih. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sehat banget saya mah ini. Amin, amin. Udah deh ditinggal ya, Encing tinggal dulu. Silakan nih ngobrol. Saya jagain ini dagangan dari kucing. Nggak kesepian kita nanti nih. Saya nggak jauh-jauh, Kiai. Oh, iya, iya. Udah deh lanjut deh. Iya. Iya. Ya kita sudah bersama Yai Baso, ini mau ngobrolin tentang gimana sih sebenarnya kalau di masing-masing daerah mungkin Yai berbagi pengalaman tentang Ramadan. Kan Iya. mungkin Yai Baso sudah malang melintang di mana-mana, terutama ini Sumatera dan Kalimantan. Mungkin saya penasaran, belum pernah mungkin seperti itu. Ya. Yang jelas Kalimantan itu sangat kuat ya. Akar keislamannya dan juga karakter kenusantaraan. Di daerah Banjarmasin itu, Kalimantan Selatan, itu banyak sekali pengaruh dari tradisi para wali songo dari Demak dan dari Giri yang mempengaruhi khazanah keislaman masyarakat Banjar di sana. Jadi di Kalimantan itu suku Banjar itu sangat dominan. Di Kalimantan Selatan ada yang migrasi ke Kalimantan Timur juga. Nah itu keislamannya banyak dibentuk oleh tradisi-tradisi para wali, terutama dalam membangun pemerintahan yang mengambil dari Demak, termasuk juga dalam tradisi beragama pasti mengikuti cara Jawa gitu. Nah, itu termasuk istilah-istilahnya itu juga ngikutin Jawa. Misalnya ada kebiasaan orang Banjar itu kalau menunggu malam Lailatul Qadar itu dari malam 21 sampai ke malam 29 atau 30 Iya, itu mereka nyebutnya lilikuran. Oh, lilikuran ya, kayak di Jawa ya? Sama di Jawa, jadi lilikuran gitu. Lilikuran berarti menunggu malam-malam 20-an ya. Malam 20-an. Sampai habis Ramadan, menunggu waktu malam Lailatul Qadar. Nah, masyarakat di sana sudah menggiatkan itu kegiatan ibadah. Tadarusan digencarkan habis tarawih. Mereka tarawih 20 rakaat juga. 20 rakaat. Mereka lebih banyak yang tradisi wali songo, jadi banyak mengambil khazanah keilmuan dari sana. Nah, mereka juga mengikuti model di Jawa, menunggu Mbak malam April Lailatul ini Qadar lagi dengan istilah siapin, lilikuran. ya kan? Lilikuran. Nah, selain itu juga mereka juga punya istilah malam itu diisi dengan batamat. Batamat itu artinya tadarusan. Oh, tadarusan. Itu Khataman gitu ya? Khataman gitu. Iya, Di kalau di sana Jawa. istilahnya batamat. Nah, juga yang penting itu di sana itu yang kuat tradisi kulinernya. Wah, kuliner apa Ini ini? ya, kulinernya itu orang sana itu kalau mau buka puasa, mereka sudah mencari pasar-pasar kaget, pasar-pasar takjil. Pasar-pasar takjil ya, berburu takjil. Ya, berburu takjil. Nah, yang unik di sana, kulinerannya itu banyak yang baru muncul di bulan Ramadan. Ada 40 jenis macam kue di sana yang disuguhkan di sana, yang baru muncul di bulan Ramadan. Dan itulah yang diburu, dikejar oleh masyarakat Banjar di sana. Jadi ini ada semangat untuk menghormati bulan Ramadan dengan itu tadi. Ada
perasaan solidaritas. Oh iya. Dimulai Berarti dari makan bersama itu. makan bersama itu ya. Jadi kalau di Jawa kan mangan orang mangan yang penting Penting ngumpul. kumpul. Nah di sana ngumpulnya tuh harus makan dulu. Oh, berarti emang makan. makan itu pemersatu buat Pemersatu. berkumpul. Dan itu tradisi para wali. Dimanapun ada tradisi yang membuat orang, mengajak orang Indonesia itu berkumpul, maka yang pertama adalah instrumennya untuk membuat orang berkumpul itu adalah dengan makan-makan. Iya, betul. Nah, maka tradisi Ramadan itu di daerah kita dari Sabang sampai Merauke itu selalu diisi dengan makan-makan. Kayak gini Yai. Nah, Iya benar. kan? Nah, ini Emang makan-makan. udah paling bener. Sambil Ngil- makan, Yang ya. membuat kita itu ngumpul-ngumpul. Iya, Iya. ngilmu sambil Ini yang beda makan. dengan di Arab, tidak ada kumpul-kumpul kayak Nggak begini. ada. Karena tidak ada rasa itu tadi, rasa orang mangan sing penting ngumpul. Betul. Karena persepsi kita dalam yang dibangun oleh para wali. Islam itu menyatukan dalam situasi orang itu lagi enak. Oh iya, betul. Kalau orang lagi susah, lagi orang suntuk, atau lagi ada stres, misalnya habis pemilu misalnya, itu susah makan-makannya itu. Jadi nggak akan mungkin ada upaya untuk mau Waduh. bersatu, solid. Nah, Oh, iya. Ramadan yang stres dari pemilu harus dikumpulkan lagi. Mempersatukan lagi. Mempersatukan lagi. Betul, Ya, betul, makan-makan iya. ini. Iya. Maka inilah momen, misalnya orang Banjar, kita harus makan, cari kue yang 40 macam gitu. Yang jenis kolak, jenis makanan ketan, dan macam-macam. Wah, istilahnya aneh-aneh gitu, saya nggak hafal itu. 40 jenis itu bagaimana, nggak pusing kita kan. Tapi itu di berbagai kampung ya? Oh, Di satu pasar. di satu pasar aja. Satu pasar Bang? itu bisa, ada namanya pasar wadah. Pasar ada satu di kota Banjarmasin itu, pasar wadah itu namanya itu. Itu orang nyari ke situ, pasar itu nyari 40 jenis kue penganan. Dan ternyata ketemu. Gimana? Yai, Cing? itu kagak kelihatan. Oh, kagak. Cangkirnya lu belokin dong. Maaf. Terus majuin biar kelihatan. Majuin. Kesian di Jum. Semoga maju ke depan insya Allah. Amin, Amin. insya Allah. Islam Indonesia. Paham. Nah, di Sumatera juga begitu. Ada filosofinya orang Tapanuli, orang Mandailing. Oh, nang. Namanya itu pabola pinggan panganan. Jadi upayakanlah perbesar piring makananmu. Karena itu nanti akan memperbesar kehidupan di antara kita. Oh, berarti Filosofinya sangat dalam. kalau berbagi makanan semakin besar itu Makin besar, biar jadikanlah piring kita ini makin membesar. Upayakan terus membesar piring kita agar nanti banyak orang yang akan menikmati di situ. Makanan itu. Menikmati makan artinya menikmati kehidupan. Filosofinya berbagi kehidupan dari Benar-benar makanan itu. mendalam, sendiri. kan? Iya, betul. Saya kira ini orang Mandailing bukan cuma belajar dari lokalnya masing-masing, tapi belajar berjejaring Iya, antar bermasyarakat. komunitas bermasyarakat. Karena yang dipentingkan masyarakat kita kan waktu dakwah Islam itu kan bukan dengan kekerasan, Iya, betul. bukan dengan paksaan, Betul. bukan dengan senjata. Ayo umat Islam, kalau nggak masuk Islam kafir atau saya bunuh kalian, nggak ada. Iya, nggak bisa. Justru para wali itu kalau mau mengislamkan itu, saya baca dalam naskah Babat Bali Lombok, itu Sunan Giri Prapen ngajak dulu makan-makan. Setelah itu kalau sudah enak perasaannya masing-masing, baru diajarin panggung kesenian dulu. Nah, ada Oh, iya. keseniannya. Boleh diminum dulu ya? Nah, ini. Biar Berarti nggak- kalau di si acara ini ada juga keseniannya. Itu juga bagian dari satu warisan yang dilanjutkan dari para wali, cara berdakwah yang enak, membuat masyarakat kita itu enak. Karena kalau membawa orang itu susah atau melarat, Islam itu jadinya gak enak, Tidak menyenangkan ya? tidak menyenangkan, tidak berwibawa. Iya, betul. Ketika anak-anak diajarin mau berpuasa, Iya. jadi kan pendidikan pertama kan bagaimana membuat anak-anak kita itu memasuki Ramadan itu bukan penderitaan laparnya yang pertama, Iya. tapi kebahagiaan pas buka puasa. Betul, orang-orang pasti menunggu buka puasa itu malah menyenangkan. Bukan penderitaannya yang diajarkan. Jadi ini yang hebatnya para wali ini, para kiai kita, guru-guru agama kita, ulama kita, ngajarin. Nah, apa sih ngeliatin gue? Lagi dong minumnya. Cing. Ya Allah, udah habis aja. Udah. Enggak, itu jangan diminum, Kiai. Adem itu. Aduh. Saya ganti dah, saya refill. Ya Allah. Aduh, ya ini. Jadi ini
satu strategi yang hebat dari para wali, para kiai, para ulama kita mau melestarikan tradisi menghidupkan Ramadan. Kan yang paling susah kan adalah bagaimana anak-anak kita mengajarkan puasa kan. Betul, biar Tapi jangan mengajarkan mereka mengalami penderitaannya berpuasa. Iya. Tapi ajarilah bagaimana kamu nanti kalau puasa, pasti kalau mau buka puasa pasti akan enak. diajak jalan-jalan gitu ya. Yai. Jalan-jalan. Cari takjil. Ngabuburit, Cari ngabuburit apa namanya. namanya? Ngabuburit, betul. Aduh. Nah itu sudah ditanamkan masyarakat gitu yang ada di Kalimantan maupun yang di Sumatera, di Tapanuli, di Minang. Anak-anak kita itu selalu suka dengan kalau masuk bulan Ramadan karena banyak acara. Banyak acara. Banyak acara. Terus makanan yang nggak ada di bulan Makanan nggak habis-habis. Habis-habis. Nggak habis-habis. Jadi itu yang membuat anak-anak kita itu jadi senang, jadi happy masuki bulan Ramadan. Ibadah mereka juga tekun, rawatib, taraweh, kemudian juga subuh juga enak. Padahal susah loh subuh itu bagi anak-anak kita. Tapi kenapa enak? Karena ada kebahagiaan tersendiri yang dirasakan anak-anak karena mereka bisa kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Ya, habis bisa subuh jalan-jalan. jalan-jalan sama-sama di masjid. Terus juga habis itu di luar juga sama-sama. Artinya benar-benar ini anak kita itu merasakan, oh ini loh nikmatnya, barakahnya. Di Bentar ya, Ya. di refill dulu. Parah lo, Kiai lagi ngomong dipotong-potong, gua mah tinggal ngisi. Ya kan nggak gitu, masa yainya nggak minum, kasihan. Nih, maaf ya, Kiai sambil ya saya mau nawarin tapi jangan, ya udahlah. Kenapa, Cing? Hah? Enggak, udah sedep Ini aja. lagi semangat ini. Emang. Lagi Mau semangat bicara ini. lagi. Iya. Ini semangat-semangatnya kita ini. Jadi kita ini makan-makan ini bagian dari mentradisikan. Iya. Tradisi para wali, pentingnya dakwah dengan yang enak-enak. Gitu. Yang membahagiakan orang, membuat orang bisa ngumpul bersama-sama. Karena tidak mungkin mengajarkan agama kalau dewe-dewe, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi. Iya. Susah ngajarin anak kalau berpuasa sendiri-sendiri. Bangun sendiri, buka puasa juga sendiri, sahur sendiri. Tersiksa kan? Tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Seperti mahasiswa kos-kosan kan? Iya, pas saya malah nyiksa ya. Tapi karena kita terbiasa di kampung itu adalah menjalani ibadah Ramadan itu dengan selalu bersama-sama, sahur sama-sama, buka puasa di masjid sama-sama dengan teman-teman dan seterusnya. Akhirnya kita sudah terpola hidup dengan agama Islam ini sebagai sebuah agama yang benar-benar rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Enak betul itu. Karena kebahagiaan itu tidak kita dapatkan di bulan-bulan lainnya gitu. Betul. Ramadan Coba. itu pasti spesial dan Pasti ditunggu. spesial. Hidup kita itu selalu dekat dan lengket yang namanya pengalaman batin dalam jiwa kita itu bahwa berpuasa itu enak. Karena nanti buka puasa makanannya enak. Iya, harus Dan spesial. Banyak makanan, Banyak piring. Banyak rasa, ada kolak, ada kalau di Sulawesi kok mau macam-macam. Apalagi yang di Banjarmasin, di Kalimantan. 40 jenis kue dihidangkan bagaimana itu? Mungkin kalau di Sulawesi keunikannya bagaimana ya? Kue sama sebetulnya kue juga Kue juga. Ya manis-manis itu semuanya. Kan anak-anak kan kesukaannya kan adalah menikmati kue yang hidangan yang manis-manis itu. Nah, itu yang menjadi perekatnya itu. Perekatnya. Perekat Bikin nomor semangat satu. puasa ya, Iya, Kiai. iya. Bikin semangat puasa. Semangat. Jadi sampai hari ke-30 pun tetap semangat. Iya. Karena anak kita itu sudah terbina dalam tradisi kultur yang benar-benar memanjakan generasi muda kita, anak-anak kita untuk terpola, terbiasa nanti menjalani ibadah Ramadan ini ketika sudah dewasa, ketika mahasiswa, meskipun kos-kosan, sudah biasa kan? Sejak kecil sudah biasa, meskipun di kos-kosan makan sendiri, sahur sendiri, buka puasa sendiri, tersiksa. Tapi kan tidak mungkin meninggalkan kan? Iya. Karena sudah terpola Iya, kalau dari udah besar sejak kan masa kecil, kecil. betul. Itulah penting. Jadi kalau anak-anak kita itu nakal-nakal dikit di masjid pas Ramadan biasa. Lumrah. Lumrah itu. Karena kita Lumayan juga kecil. begitu. Betul Dan ya. itu yang membuat kita itu terpola menikmati dan mencintai Ramadan. Dan masyarakat kita dari manapun bahasa, akar, kultur, budayanya selalu satu tujuannya. Ajarkanlah anak-anak kita untuk mencintai Ramadan dengan cara menikmati banyak.
Mencintai aneka makanan, Ramadan. kulineran. Karena itu yang akan nanti membuat hidupnya itu akan membawa Islam ini juga menjadi agama yang rahmah. Rahmah. Karena terbiasa dengan Islam yang enak ini kan. Betul, Yang betul. membuat dia tuh merasa peka, sensitif. Melihat temannya ada yang lapar, pasti kan Tergugah. kasihan kan? Iya. Kasihan. Karena Pengen pernah bantu. mengalami. Iya, Pernah iya, mengalami, iya, kami iya, juga pernah iya, lapar iya, sejak iya, kecil. iya. Ayo kita bantu. Jadi kalau anak-anak kita itu kalau kita jalan terus melihat ada pengemis-pengemis itu, kita pertama buka kaca jendela mobil karena Iya. kita sudah terbiasa Udah mau sejak berbagi ya. masa kecil berbagi waktu menjalani ibadah selama Ramadan itu. Masya Itu Allah. pentingnya kayak gitu. Mungkin gini ya, mungkin ada pesan kebudayaan, kan kita macam-macam ini. Iya. Di masing-masing daerah ini berbeda-beda. Mungkin pesan-pesan buat sobat-sobat BKN ini bagaimana tentang Ya, keragaman budaya ini Keragaman dalam budaya Ramadan. ini membuat kita ini seperti Bhinneka Tunggal Ika. Islam itu tidak mematikan budaya lokal daerah masing-masing. Yang ada gamelannya, hidupkanlah gamelan. Jangan mematikan gamelan. Menjadi sekaten. Oh iya betul. Sholawatan. Ya di Jogja. Padahal gamelan dulu itu adalah alat sarana untuk puji-pujian kepada dewa-dewa. Tapi Ya. tidak dimatikan gamelan, tapi dihidupkan untuk sholawatan. Berakulturasi ya. Beduk juga kan? Betul, betul, Beduk beduk. itu juga dipakai untuk misalnya untuk ronda yang kalau ada bencana dipukul Ya. itu. Dipakai untuk Azan. mem- untuk mengumumkan datanya waktu sholat. Oh datangnya waktu. Beduk itu akhirnya menjadi sebuah sarana dakwah kan? Iya, Padahal betul, dulu untuk tujuan-tujuan yang tidak ada hubungannya dengan agama malah. Iya awalnya. Di masa pra-Islam. Tapi beduk tetap bertahan karena untuk kepentingan dakwah. Nah ini sama dengan kentongan itu. Nah ini artinya masyarakat kita itu merasa dihargai oleh agama Islam ini dalam keanekaragaman budaya yang mereka miliki. Misalnya ada tradisi kita itu selalu ngumpul-ngumpul itu yang selalu ada kan Iya, di tiap-tiap daerah pasti ada. namanya Tudan Sipulun di Sulawesi kan Iya, selalu beda-beda. kumpul-kumpul bersila kumpul-kumpul selamatan misalnya kan kumpul-kumpul itu nanti dipakai oleh para wali untuk kepentingan dakwah misalnya pas bulan Ramadan buka puasa bersama Buka puasa bersama. bersama itu Akhirnya mereka bisa berkumpul. berkumpul Lebih karena mudah apa? Makan-makan. dakwahnya. Iya. Dakwahnya mudah. Nah setelah itu kemudian habis buka bersama kita taraweh bersama. Betul. Makanya tarawehnya para wali tidak mengajarkan 8 rakaat sebetulnya. Tidak serba praktis karena begini, setelah kita puasa menikmati hidangan, maka alangkah indahnya setelah itu kita bersyukur. Bersyukur ya. Manusia yang benar-benar manusiawi itu adalah yang pintar bersyukur. Di Betul. mana kita tumpahkan rasa syukur kita atas nikmat ini loh. Nikmat nih. Nikmat, Bulan nikmat Ramadan. selamat bisa berkumpul negeri yang aman gepah rimah lo jinawi ini. 40 jenis kue dalam di atas meja makan kita itu dari mana? Kan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu para wali ngajarin kita bersyukur di mana taraweh 20 rakaat. Jangan 8 rakaat. Karena rasa syukur itu makin banyak ibadah, makin bersyukur kita. Oleh karena itu kita harus banyak ibadah di situ. Habis taraweh, nah banyak juga ibadah gitu. Harus banyak ibadah. Itu Iya betul. Bulan Ramadan. mewakili bersyukur. Jangan mencari diskon dalam ibadah. Waduh. Diskon di mall boleh, tapi jangan diskon Ibadah dalam jangan, ibadah. Be. Jangan diskon. Nyari di kemudahan. masjid. Nah, Nah. ini udah mau deket waktu imsak nih. Iya, iya. Kayak jadi kita minum dulu aja, kita makan Iya. dulu. Makan dulu. Sambil Iya. kita lanjut ke apa? Buru-buru deh sahur, lu kan dari tadi belum ganjen lu. Sibuk lagi ngobrol, masa ditinggalin? Tapi masa yang nggak sahur. Oh iya. Kadang. Ntar nggak kuat puasa. Oh kan harus semangat. Oh, kan tetap udah semangat. gede. Udah gede. Tadi kan Kiai ngomongin anak kecil. Oh, anak kecil. Ah, bisa aja. Oke, sobat BKN, demikian ngobrol seru kita. Besok kita ketemu lagi. Tapi sekarang kita mau lanjut sahur dulu ya. Udah mau imsak. Ya. Jangan lupa besok nonton lagi Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Yai. Ayo Yai, Iya, makan. sama-sama.